Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirat Zakaria dari kelas 12 TK2. Di sini saya akan melakukan job sheet kolaborasi, yaitu pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional. Oke, yang pertama kita persiapan, yaitu pertama kendaraan ini ya, kendaraannya. Yang kedua, pelindung kendaraan, ini undercover. Yang ketiga, penggunaan APD, menggunakan sarung tangan. Kita menggunakan helm. Setelah itu kita memasang cover pada mobil. Kita cek kondisi proses. Ini kita lihat. Saya ini. Ada. Ya. Kita cek kondisi apa? Ini dapat dilihat, motor masih aman. Dan kembali lagi. Ini dapat dilihat. Lihat ini pergerakan. Pertama diberi. Lanjut satu kali lagi. P kalau tengah. Ini ngopung. Primer jadi main terus. Kemudian ini kemudian benar. Resistor. Kalau kemudian ini. Perjalanan pada poin kemudian primer sudah primer kemudian ini kemarin ini bang oke primer Pit aja dong. Ini benda itu kan. motor poin kan juga Pit regular banget bisa kok. Iki saya buat kisah dari kawan-kawan di sini. Coba. Coba orang ini sih. Mari Pak. Mau lah. Jadi ke mana apa? Di apa? Ngapain di sana apa? Tahu aja nih ya. Wih, jangan kita dikit ya. Ya, masuk 10 deh. Tidak ada orang. Dan ini untuk bawah. Dan yang terakhir untuk bagian setir. Pengecekan alat dan kalibrasi. Yang alat pertama ada kunci momen, setelah itu kunci shock dan multitester. Setelah itu kita kalibrasikan multitester lebih dahulu. Arahkan ini ke kali 1. Iya, sudah. Setelah itu tempelkan plus dan min. Kita lihat jarum di sini sebelah ini.
Jika belum ke angka 0 maka putar pada bagian ini sampai pas angka 0. Oke, sudah. Kita akan membaca spesifikasi tahanan primer coil pada saat posisi dingin 1,35 sampai 2,9 ohm, pada saat panas 1,71 sampai 2,46 ohm. Kita akan membaca wiring sistem pengapian. Yang pertama dari baterai menuju ke AM1, AM1 lanjut ke kunci kontak lanjut ke relay EG lanjut ke coil, dan di coil lanjut ke busi. Untuk tata letak yang pertama baterai berada di sini, lanjut ke AM1, berada di sini. Ini AM1, lanjut ke kunci kontak. Oke, kunci kontak berada di sini. Lanjut ke relay EG. Maksudnya fuse. Untuk fuse EG 10A. EG fuse 10A berada di sini. EG 10A. Selanjutnya lanjut untuk ke coil. Oke, coil berada di sebelah sini. Nih. Ya, coil. Dah. Oke, berikutnya kita akan memelihara atau servis engine dan komponen-komponennya. Yang pertama, oil level. Kita tarik tuas oli, stick oli, talap. Setelah itu kita masukkan lagi. Ini sorotannya gitu. Bisa lihat level oli berada di level full, berarti masih baik. Selanjutnya kita tes kualitas oli. Kualitas oli tidak baik, sudah hitam dan sudah encer. Oke, selanjutnya kita memeriksa celah atau katup dan setel bila diperlukan. Yang pertama kita cek yang pertama untuk yang out menggunakan 0,30. Ya, ini sudah pas. Lanjut yang ke in yang menggunakan 0,20. Sudah pas. Lanjut ke yang in. Sudah pas. Lanjut yang out menggunakan 0,30. Sudah pas. Lanjut ke silinder 2 yang out. Sudah pas. Setelah itu yang in 0,20. Lanjut lagi yang terakhir untuk in 0,20. Sudah pas. Yang terakhir out 0,30. Oke, sudah. Berikutnya kita akan mengetes tekanan kompresi menggunakan compression tester. Oke, kita pasang ini kepada lubang busi nomor 1. Setelah itu kita starter. Ngik. Ya, ini mendapatkan hasil 13,5, berarti masih bagus. Standar kompresi yaitu 10. Oke, lanjut untuk yang ke lubang busi nomor 2. Oke, setelah itu kita starter. Ya, kita mendapatkan hasil 13,5 bar. Kita lanjut ke lubang busi nomor 3.
Setelah itu kita starter. Ya. Dan ini hasilnya 11,5 bar. Next lanjut ke busi terakhir, busi keempat. Oke, selanjutnya kita starter. Ya, dan hasilnya 12 bar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompresi dari mesin ini masih baik. Kita akan mengecek sistem pendingin. Yang pertama kondisi fan belt. Kita cek kondisi fan belt, tidak ada keretakan dan masih tebal. Lanjut ke tegangan fan belt. Untuk tegangan fan belt masih aman, tidak terlalu kendor dan tidak terlalu kencang. Lanjut ke tekanan atau kebocoran radiator menggunakan radiator cup tester. Pertama kita cek tekanan radiator menggunakan yang nomor 4. Kita buka tutup radiator, lalu kita pasang yang ini. Pasang. Setelah itu kita push sesuai dengan spesifikasi, yaitu 0,9. Oke. Oke, sudah. Ya, kita bisa lihat jarumnya tidak turun, berarti radiator tidak bocor. Kita cek. Aman, tidak ada angin yang keluar, air. Oke, rembesan air. Setelah itu kita lepas. Kita lanjut ke tekanan tutup radiator. Hanya kita cek tekanan tutup radiator menggunakan alat ini. Kita pasang. Oke, kita cek. Oke. Kita push, jarum turun. Berarti kondisi tutup tekanan radiator masih bagus. Setelah itu kita lepas. Dan pasang kembali. Sebelumnya kita lepas yang ini dulu. Oke, sudah. Setelah itu kita cek reservoir tank dengan jok. Dan di sini reservoir tank tidak ada, jadi harus diberi reservoir tank. Kita lihat tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita akan mengecek sistem bahan bakar. Yang pertama ada saringan udara, saringan bahan bakar, dan pipa atau selang aliran. Yang pertama kita cek saringan udara. Saringan udara sudah sangat buruk, tidak layak untuk dipakai. Lanjut kita cek saluran bahan bakar. Kita semprot menggunakan kompresor. Ya, nampaknya tidak ada hambatan atau ganjalan apapun, jadi masih baik. Oke, yang ke-8 yaitu pengecekan baterai. Yang pertama berat jenis baterai. Pertama kita buka tutupnya terlebih dahulu. Oke bang. Nah, yang baca gimana sih bang? Kita cek menggunakan hidrometer dari sel nomor 1. Iya bang, ada temannya apa?
Sel nomor 1 menunjukkan ke angka 1150. Berarti merah. Kita lanjut ke sel yang nomor 2. Sel nomor 2 menunjukkan ke angka 1125. Lanjut ke sel nomor 3. Sel nomor 3 menunjukkan ke 1125. Lanjut ke sel nomor 4. Sel nomor 4 menunjukkan ke 1175. Lanjut ke sel nomor 5. Sel nomor ke-5 menunjukkan ke angka 1150. Lanjut ke sel yang terakhir. Sel yang terakhir menunjukkan ke angka 1300. Kesimpulannya air aki harus diganti terlebih dahulu. Nilai guyup. Ke mengukur tegangan aki. Kita arahkan ke 50 DC volt. Setelah itu kita ukur. Yang merah positif, hitam negatif. Menunjukkan ke Sini saya lanjut nomor 6. Kita lanjut nomor 6. Orang lagi yang awal-awal tidak ya nomor 3 volt, berarti perlu dicas. Lanjut ke ketinggian air baterai. Untuk ketinggian air baterai ada yang sudah pas dan ada yang belum. Karena yang belum ini harus ditambah aki yang ini. Lanjut ke kondisi terminal. Kondisi terminal sudah bersih. Yang ini perlu disikat lagi atau dibersihkan. Lanjut ke kondisi bodi. Kondisi bodi masih bagus, tidak ada kembungan, ada air aki. Selanjutnya kita akan ke sistem pengapian. Yang pertama kita mengecek celah busi silinder menggunakan filler kick dengan ukuran 0,8. Oke, untuk busi nomor 1 ya sudah pas. Usahakan untuk melepasnya diputar karena kalau tidak bisa merubah celah busi. Untuk yang kedua ya sudah pas 8. Yang ketiga juga sudah. Yang keempat sudah pas juga. Selanjutnya kita mengecek tahanan kabel tegangan tinggi. Yang nomor 1 tegangannya 1,3. Lanjut kabel nomor 2. Yang 2 ada 1,337. Kabel yang nomor 3. Dua
1,1551. Hanya kabel nomor 4. Nomor 4 1,254. Ya terakhir kabel coil. Kabel coil tegangannya 17,78. Setelah itu kita lanjut untuk mengecek tahanan primer coil. Pertama kita arahkan ini kepada ohm. Setelah itu positif ke positif, negatif ke negatif. Kita lihat ada tegangan 2,1. Terus yang kedua yaitu tahanan sekunder coil. Positif ke sini, negatif ke sini. Kita lihat tegangannya 4. Ya, tegangannya 4,66. Oke, selanjutnya kita mengecek kondisi distributor shaft. Bisa kita lihat kondisinya masih bagus, tidak ada cowakan atau gear, masih aman. Selanjutnya kita cek kondisi rotor. Untuk kondisi rotor bagian kuningan tidak ada lecet apapun dan kondisi tidak ada keretakan, masih bagus. Ngopatin. Selanjutnya kita cek kondisi tutup distributor. Secara visual tutup distributor masih bagus, masih terdapat arang. Lanjut kita cek celah platina menggunakan filler gig ukuran 0,4 sesuai dengan standar yang ada di manual book, 0,4 sampai 0,5. Kita cek. Oke, kondisi celahnya ya sudah pas ya, 0,4. Lanjut ke kondisi governor advancer. Kita putar rotor searah jarum jam. Ya, ini dapat kembali lagi ketika diputar, berarti kondisi masih normal. Lanjut kita ke vakum, kondisi vakum advancer. Kita tiup bagian sini. Tidak ada angin, berarti masih aman. Oke, yang selanjutnya kita akan menganalisa kendaraan. Yang pertama yaitu idling speed menggunakan alat dual tester. Nah, di sini ada dua fitur, yaitu untuk mengecek sudut dual dan untuk touch. Oke, RPM. Yang pertama kita akan melakukan pengecekan idling speed. Yang pertama untuk yang merah kita ke main coil, untuk yang hitam ke body. Ini kita bisa lihat. Oke, jika mesin hidup jarum akan berada di angka 6. Lalu 6 dikali 2 kali 100, hasilnya 1200 untuk RPM.
Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu pengecekan sudut duel. Kita arahkan ini ke atas untuk ke duel. Nah, lalu kita lihat sini jarum akan ke 0, lalu jalan ke 25 sampai 26. Lalu 25 dikali 2. Hasilnya 50. Selanjutnya kita akan melakukan penyetelan campuran bahan bakar menggunakan obeng min. Kita putar ini sampai mentok. Percaya bae. Kenapa? Lalu putar ke kiri 2 kali. 1, 2. Selanjutnya kita akan melakukan atau mengecek ignition timing menggunakan alat timing leg. Nah, yang pertama kita pasang ini untuk yang merah ke plus dan yang hitam ke min. Nah, setelah itu yang ini ke kabel coil nomor 1. Oke. Lalu kita arahkan timing leg ke puli. Pada saat mesin nyala, maka akan muncul laser dan akan menunjukkan angka. Oke, selanjutnya kita akan melakukan exhaust emission test. Selanjutnya kita nyalakan mesinnya. Setelah itu kita masukkan sticknya ke dalam knalpot. Nah, setelah itu akan muncul angka ini, kita tunggu sampai 0. Oke, setelah ini kita tekan end mesh. Setelah itu kita tekan hole pin 2 kali. Nah, sekarang kita masukkan nomor plat. Nah, berhubung tidak ada nomor plat, jadi kita asal. Untuk menambah angka kita pencet purge. Nah ya, nambah ya. Selanjutnya kita pencet 0 untuk geser. Kita pencet purge lagi. Nah, selanjutnya kita pencet hole print. Oke. Kita tunggu. Nah, setelah sudah kita sobek. Oke, lanjut. Kita akan mencocokkan ininya. Untuk CO rating 0%. CO rating 2 juga 0%. Lanjut ke lambda rating yaitu 2000. Terus ke HC rating 18.500. Oke, selanjutnya kita akan mengecek unit kopling. Yang pertama kita cek kabel kopling, berada di bawah ini ya. Untuk kabel kopling masih bagus, tidak ada karat ataupun haus dan masih tebal. Lanjut kita ke pedal kopling. Selanjutnya kita akan mengecek jarak bebas pedal kopling. Ya, untuk ini ukurannya 10 cm. Lanjut kita tekan. Ya, ini ukuran sampai ke 7 cm. Oke, selanjutnya kita akan melakukan balancing roda. Yang pertama kita colokkan Oke. Setelah menyala, kita ukur diameter bagian dalam. Cek, kita tarik. Kita lihat sini.
kita lepas. Ukurannya 8. Oke, setelah itu kita cek diameter tengah. Kita lihat 5,5. Jadi sini kurang. Nanti kita kurangi. Terus kita cek ringnya. Untuk ring ban kita lihat ya, ini ya, ring 14 sudah sesuai. Setelah itu kita putar, kita tunggu sampai berhenti. Nah, bisa kita lihat di sini untuk yang bagian dalam itu 20 dan ini harus ditambah 4 timbel, dan untuk yang bagian kanan luar yaitu 5, berarti kita harus menambah 1 timbel. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktek yang nomor 13, yaitu sistem starter. Yang pertama, pengujian pull-in. Lepas kabel field coil dari terminal C, hubungkan baterai pada switch magnet seperti pada gambar. Periksa gerakan gigi pinion ke arah keluar. Jika gigi pinion tidak bergerak, ganti switch magnet. Yang kedua yaitu all in. Dalam keadaan baterai terhubung seperti di atas dan gigi pinion keluar, lepas kabel negatif dari terminal C. Periksa gigi pinion masih tertahan di luar. Jika gigi pinion bergerak di dalam, ganti switch magnet. Untuk main pasang ke bodi, nah itu pasang ke sini. Selanjutnya periksa lakukan pengujian kemampuan tanpa beban. Hubungkan kabel feed coil pada terminal C. Hubungkan baterai dan ammeter pada starter seperti pada gambar. Periksa starter berputar lembut dan stabil serta gigi pinion bergerak keluar. Ammeter menunjukkan arus spesifikasi. Oke, sudah. Oke, selanjutnya yang ke-14 yaitu sistem pengisian. Oke, yang pertama pengecekan hubungan antar terminal regulator. Pertama terminal IG. Terminal IG dan F untuk yang posisi terbuka. Hasilnya 11,3 ohm. Setelah itu yang tertutup. Untuk yang tertutup 11,2 ohm. Selanjutnya terminal L dan E. Terminal L sini dan terminal E sini. Untuk yang terbuka hasilnya 0,1 ohm. Selanjutnya untuk yang tertutup. Untuk yang tertutup hasilnya 10,10 ohm. Selanjutnya terminal B dan E. Terminal B sebelah sini dan untuk yang E sebelah sini.
Ini untuk yang terbuka hasilnya 73,6 ohm, ada hambatan. Selanjutnya yang tertutup atau ditekan. Untuk yang ditekan hasilnya 101,5 ohm, ada hambatan. Selanjutnya terminal B dan L. B dan L untuk kondisi terbuka hasilnya 72,2 ohm, ada hambatan. Selanjutnya ya, untuk posisi yang tertutup hasilnya 0,0 ohm. Selanjutnya yang terakhir terminal N dan E. Posisi terminal N sini dan E. Untuk yang terbuka hasilnya 24,1 ohm, dan yang tertutup kita tekan hasilnya 24,0 ohm. Oke, berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan tegangan pengisian menggunakan multimeter. Ya, di sini hasilnya adalah 14 volt. Dan berhubung mobil tidak menyala, jadi tegangan masih tetap 14 volt karena tidak ada pengisian. Nah, itu tadi yang saya praktekkan, dan untuk kesimpulan untuk komponen pada kendaraan yang saya praktekkan banyak mengalami kerusakan sehingga harus segera diganti.